Ibu Elvi sebagai CGP Eksekutif Komite Angkatan 11, yang saya terhormat juga rekan-rekan guru yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, Ibu Elvi sebagai CGP Angkatan 11 yang diutus dari Eksekutif Komite akan memaparkan materi mengenai diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, pertama-tama kita dahulukan dengan doa. Doa ini dipimpin oleh Ibu William. Pada kesempatan diberikan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Izinkanlah saya mengambil doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpuji nama Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga saat ini kami masih bisa berkumpul di ruangan ini guna melanjutkan tugas dan kerja kami, terkhusus untuk Ibu Elvin yang melanjutkan tugasnya sebagai CGP Angkatan ke-11. Ya Tuhan, mari Engkau berikan hikmat dan pengertian agar apapun yang dilakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa hal positif buat kami semua. Bapa, berikanlah kami hikmat pengertian agar menjadi guru yang lebih baik untuk anak-anak kami yang kami bimbing, terkhusus di SD Negeri Teluk Beletena. Bapa dalam surga, ini doa, ini harapan kami. Kegiatan hari ini kami serahkan dalam campur tangan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kegiatan yang pertama yaitu kata sambutan dari nama kepala sekolah selaku pemimpin di lembaga satuan pendidikan SD Negeri Teluk Beletena. Waktu kesempatan diberikan. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Salam. Yang terhormat Pak Risto, yang terhormat Ibu Margareta sebagai calon guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya pada hari ini kita masih menikmati nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita menikmati nafas hidup ini, ada banyak cara, ada banyak kegiatan yang kita harus laksanakan. Pertama-tama, saya mau menyampaikan kemarin kita sudah melaksanakan perayaan HUT 17 Agustus 2024 yang ke-79. Dan itu adalah bukti kerja nyata daripada guru-guru semua, dan yang lebih terkhusus ada guru penggerak sini. Dan kita sudah mendapat piagam penghargaan Pak Risto sebagai guru literasi, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah yang menuntun, yang memimpin untuk literasi. Nah, yang berikut sebentar ini Ibu Margareta mau menyampaikan visi misi budaya positif, yaitu aksi nyata dalam berbagai kegiatan. Kita ikuti sebentar apa yang disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak. Yang berikut, bagi guru-guru yang belum
mendapatkan sebagai guru penggerak boleh ikut kalau ada penerimaan lagi. Saya mohon Bapak Ibu guru harus siap, karena dengan modal guru penggerak apa saja kita bisa lakukan dan bisa juga mendapat hasil yang memuaskan. Coba saja ikut tes guru penggerak. Memang saya sendiri merasa berat, tapi kita pun kalau itu berat kita laksanakan. Dan juga untuk guru-guru yang belum berkualifikasi S1, mari dengan semangat. Saya menyatakan tidak lama lagi, kalau bisa guru-guru itu harus S1 semua. Hanya dengan S1 kita bisa berkompetensi mengambil apa yang kita perlu. Nah, berikut silakan Ibu Reta beraksi nyata kepada kita. Kesempatan ini saya berikan dengan seluas-luasnya, dengan kita sebagai guru rekan kerja kita kompak bekerja sama. Nah, kita kompak selalu bekerja sama dan kepala sekolah dan rekan guru serta Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Ya, paling kurang 1,5 jam. Ini saya di sini, saya berdiri di sini, saya hanya mau sharing, saya hanya mau berbagi tentang materi yang telah saya dapatkan di modul 1, yaitu di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Nah, rancangan kegiatan yang telah saya lakukan, yang pertama dalam penyusunan materi yang saya lakukan adalah pada tanggal 16 Agustus kemarin. Yang kedua, tanggal 16 Agustus juga saya mengkonfirmasi kepada kepala sekolah untuk kegiatan kita aksi nyata kita hari ini. Tadi grup juga saya sudah mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum saya melanjutkan materi saya, di sini ada pertanyaan komandi. Di sini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Kira-kira alasannya kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa hukum dapat mendisiplinkan anak? Karena ketika kita melakukan anak itu ada tidak disiplin begitu, ketika kita kasih hukuman dia bisa langsung untuk mengkondisikan diri dengan baik. Oke, berarti menurut Ibu Asti hukum itu perlu untuk mendisiplinkan anak. Yang lain mungkin ada yang tidak setuju, Pak Osen, silakan. Baik. Kenapa kita harus melakukan kita kasih hukuman anak itu, karena itu ada dampak yang tidak baik buat anak, karena selalu saat anak SD ini mereka belum bisa untuk main tentang romantik, karena harus melatih yang dampak baik buat anak. Terima kasih Pak Osen. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya. Oke, yang lain. Oke, menurut Ibu Merti dia setuju dengan memberikan hukuman membaca atau membersihkan lingkungan sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Anak bisa melakukan itu karena dia
takut untuk kena hukuman, makanya dia mau melaksanakan tugas yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya, setuju? Ya, betul sekali. Biasanya juga kita di kelas Sunda, ketika kita mengajak anak-anak, misalnya menyuruh mengerjakan tugas. Siapa yang mau mengerjakan tugas, kasih penuh. Pasti mereka semangat kan? Oh ya, baik. Kita lanjut. Nah, sebelum materi kita hari ini berjalan, di sini saya meminta kesepakatan untuk kegiatan kita. Di sini saya sudah memaparkan yang pertama, menghargai siapapun yang berpendapat. Di sini kesepakatan yang dibuat agar berjalan yang forum diskusi ini berjalan dengan lancar. Di sini menghargai siapapun yang berpendapat, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga berpakaian yang rapi dan sopan. Kira-kira apa yang lain selain yang telah saya tuliskan di atas? Tidak boleh keluar masuk dalam ruangan sementara kegiatan berjalan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Asri. Tidak boleh keluar masuk selama kegiatan. Yang lain? Tidak boleh berbicara sebelum dikasih kesempatan. Ya, mantap. Tidak boleh berbicara saat ketika tidak diberi kesempatan. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Oke. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan ini yang kita pegang selama kegiatan ini berlangsung. Kita pegang ini beberapa, ada 5 tadi. Yang pertama, menghargai siapapun yang berpendapat. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, tidak boleh keluar masuk pada saat kegiatan. Dan yang kelima, tidak boleh berbicara ketika kegiatan berlangsung. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, topik pembahasan kita hari ini ada 6. Yang pertama, tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi pribadi, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Materi-materi ini yang akan saya bagikan, yang saya akan sharingkan dengan Bapak Ibu guru pada kesempatan. Nah, di sini ini merupakan kepala tangan kita. Misalkan ada sesuatu benda yang sangat berharga untuk kita. Nah, benda berharga itu kita genggam ketika punya tangan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah genggaman yang Bapak Ibu pegang itu bisa diambil oleh orang lain? Bisa tidak? Tidak bisa. Karena itu merupakan barang yang sangat berharga. Karena yang mengendalikan itu adalah diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri. Nah, jadi materi kita sebentar ini kita mobil. Nah, perubahan ilusi guru mengontrol mobil. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari kepala tangan itu tadi. Tangan itu yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sementara dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Itu perbedaan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Nah, berikut orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada perubahannya di teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Benar Bapak Ibu? Benar. Tidak bisa kita bekerja ini hanya mau dikontrol oleh orang lain. Harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol adalah
pilihan-pilihan baru. Tidak ada pemaksaan sekarang. Kemudian berikut, model berpikir menang atau kalah itu pada stimulus respons. Sementara pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah itu perubahan paradigmanya. Kata disiplin, pernah Bapak Ibu? Kata disiplin ini merupakan suatu kata yang sering kita dengar, baik di sekolah, di kantor ataupun di mana saja. Nah, siapa yang tahu apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Selalu melakukan hal yang baik. Oke, apa tadi Bang Meldi? Selalu melakukan hal-hal yang baik. Yang lain? Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini nilai yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Selama ini kita identik itu disiplin dengan sesuatu yang sudah melanggar aturan. Dan disiplin positif ini berkaitan dengan tata tertib. Benar Bapak Ibu? Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mendapat imbalan. Apakah dalam diri Bapak Ibu punya keyakinan seperti ini? Saya mau disiplin apabila ada imbalan. Ada yang begitu? Ada yang berpikiran seperti itu? Untuk apa Bapak Ibu disiplin? Nah, disiplin itu untuk diri kita sendiri agar kita bisa menemukan nilai-nilai karakter dalam diri siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita masing-masing, bukan dari luar. Nah, tugas kita tadi adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja Bapak Ibu? Ada kejujuran, kerjasama, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu muncullah ini profil pelajar Pancasila. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa karakter Ibu? Bapak Ibu? Ada? Coba kita baca bersama-sama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong-royong. Yang keempat, yang kelima, berakhlak, dan yang keenam, dari keenam karakter ini, inilah tujuan kita untuk menciptakan disiplin positif dalam terhadap peserta didik kita di sekolah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentu dalam diri kita, kalau kita memiliki nilai kejujuran, efeknya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, tidak pernah untuk orang lain. Kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Benar Bapak Ibu? Benar? Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi yang ada dalam dirinya akan terbangun, akan muncul, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak yang kita kenal dengan apa sekarang? Profil pelajar Pancasila. Nah, tentu berkaitan dengan kurikulum mereka. Yang harus kita tingkatkan adalah pendidikan karakter yang berdimensi profil pelajar Pancasila.
tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu Guru, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan atau hukuman. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang 3 opsi di dalam? Bagi motivasi yang ada dari dalam diri, apakah Bapak Ibu pilih yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Mana yang Bapak Ibu pilih? Ketiga. Yang ketiga. Tepuk tangan untuk Pak Okse. Untuk kita pilih yang ketiga, kita bisa menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, di sini kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini konsekuensi atau hukuman? Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, dan Bapak Ibu menurut Bapak Ibu adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Betul ya? Konsekuensi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up selama 15 menit karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Oke, yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, berikut, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa itu Bapak Ibu? Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, lanjut. Nanti kita akan lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama, benar Bapak Ibu yang jawab tadi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Karena dia apa? Karena dia terlambat sekolah. Berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman. Yang berikut, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Dan berikut, memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan konsekuensi tersebut. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini merupakan konsekuensi. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan terhadap anak-anak sering kita lakukan seperti ini, diberi hukuman dan konsekuensi. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Pernah? Saya juga pernah. Tapi setelah saya belajar ini, saya bisa mengerti apa makna budaya positif. Bagi yang kita telah baca dan kita jawab ini, hukuman adalah sesuatu yang tidak rencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kotor. Pernah Bapak Ibu lakukan ini? Pernah. Terus konsekuensinya, dia bersifat terencana. Kalau kau tidak buat ini sebentar, kau harus buat ini ya. Kita sudah merencanakan sesuatu, sudah disepakati dan tentu konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Tentu kita sebagai guru bagaimana juga pernah paparkan ini di depan anak-anak. Bagi kamu yang tidak datang sekolah besok, ibu suruh kamu untuk membaca di depan kelas. Itu merupakan sesuatu yang sudah
Ketika kita kasih hukuman ke anak-anak pasti takut dan mereka ada rasa mau melawan dalam diri mereka. Kemudian dengan konsekuensi tadi, ketika ada seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Kemudian yang kedua, guru lebih tegas, murid menghormati peraturan. Jadi ini perbedaannya, Bapak Ibu. Oke. Sejauh ini sudah paham? Ini yang saya dapatkan di modul. Ada yang pernah buat keyakinan kelas? Di kelas ada? Pak Aris tuh pernah? Di kelas saya sendiri juga saya pernah melaksanakan kegiatan ini di dalam kelas. Jadi siswa diminta untuk membuat beberapa kesepakatan yang disetujui oleh semua siswa, dan dari kesepakatan itu semua yang ada di dalam kelas harus menjalankan berdasarkan keyakinan. Nah, pengertian keyakinan kelas adalah kesepakatan murid tentang kelas impian, budaya dan disiplin yang mereka terapkan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan ke kelas. Dan tujuan dari penerapan keyakinan kelas banyak sekali manfaatnya bagi siswa. Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Biasanya kita panggil anak kita tanya jawab dengan anak-anak di kelas, kita tanya kepada mereka. Kemudian keyakinan kelas untuk mencapai kelas yang impian untuk bersama, yaitu guna pembelajaran yang lebih efektif. Nah, kegunaan dari keyakinan kelas itu untuk proses pembelajaran berlangsung agar berjalan dengan lancar, lebih efektif, mewujudkan mereka belajar dan berpihak pada murid. Berikut menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi antara kita dan kita punya murid seperti kita dengan anak kita sendiri. Membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 4 yang saya telah lakukan dengan anak-anak saya di kelas kemarin. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang keempat, menerapkan budaya 5S. Yang keempat, yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang berikut, mengikuti pelajaran dengan tertib. Ini contoh kesepakatan di kelas 4 yang telah saya lakukan kemarin. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan ini di anak-anak Bapak Ibu di kelas. Melakukan kesepakatan dalam kelas. Ini untuk apa? Untuk proses pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan lebih efektif. Kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Makanan, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Tempat tinggal atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan pokok. Oke. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Betul? Oke, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada banyak, ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu dari apa? Makanan, minuman, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan dia diterima. Kebutuhan kasih sayang dan dia diterima ketika siswa kita tidak perhatikan tentu dalam dirinya dia merasa dia tidak diterima. Tetapi yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Berikut penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini ketika mereka melakukan sesuatu dengan mudahnya. Kemudian kebebasan, mereka bebas melakukan apa saja dengan pilihan mereka sendiri. Kemudian kesenangan, mereka mau melakukan apa itu karena mereka membutuhkan kebahagiaan dalam diri mereka. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, penjelasannya Bapak Ibu, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah segala sesuatu yang sangat penting
hubungan yang harmonis. Kemudian kita berikan materi-materi yang menyenangkan yang bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kekuasaan berkaitan dengan harga diri kita, harga diri murid. Kemudian kebutuhan ini mencakup perasaan yang bernilai kompeten terakhir. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian ataupun penghargaan. Ada 5 kebutuhan dasar guru. Ini ada sebuah kasus Bapak. Kasusnya adalah Ibu Ambar, guru balik kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah dari salah satu murid yang kelasnya. Namanya adalah Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, Ibu Ambar adalah wali kelasnya Doni, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari kebutuhan dasar manusia tadi. Ada yang tahu? Ketika Ibu jadi wali kelas, seperti Ibu Ambar menghadapi siswa seperti Doni, apa yang dapat Ibu lakukan? Ayo Bapak Ibu, Kita masih ada dulu di antara teman-teman. Oke, angkat tangan Bapak Ibu. Ibu ambil Bagi Doni untuk mendengarkan pendekatan. Oke, lakukan yang terkait. Dari sisi pemaksaan untuk mendapatkan Makan. mungkin dia dari sisi kurangnya kesiapan dari kedua si anak. Oke, yang lain Bapak Ibu. Oke, Ibu Mary. Pertama mungkin kita bisa dekati orang tuanya. Yang kedua kita nasihati Doni supaya dia bisa menolak bekal juga. Karena tadi kita dekati orang tua, anak ini sering memaksa temannya untuk mengambil makanan. Oke, terima kasih. Bukan untuk kita semua. Tentu sebagai guru kita sudah pernah mengalami masalah seperti ini yang dialami oleh kasus Ibu Ambar ini. Menghadapi siswa yang seperti Doni, suka memaksakan mengambil makanan-makanan di lingkungannya. Oke, di sini ada beberapa alasan Doni melakukan hal ini. Yang pertama, karena Doni lapar. Doni membutuhkan apa? Makanan. Membutuhkan makanan untuk apa? Bertahan hidup. Itulah kebutuhan manusia yang tadi. Dia membutuhkan itu makanan untuk bertahan hidup. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul kan, anak-anak lapar untuk makan ini caranya mengambil makanan oleh supaya dia bisa bertahan hidup. Lanjut, alasan yang kedua. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya sehingga memperhatikan dia. Dia senang teman-teman yang memperhatikan dia loh ketika temannya memberikan dia makanan. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Dengan laporan dari guru kelas tadi mendapatkan pendekatan menurut Mary tadi. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan dia diterima. Alasan yang ketiga adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Ya kan? Dia merasa hebat karena teman-temannya takut, makanya teman-teman memberikan makanan. Nah, tindakan dari anak-anak tadi melaporkan kepada guru kelas. Nah, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah. Dia bosan, dia mau mencari makanan dari teman-temannya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Tentu anak akan bosan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Bisa membayar ketika dia mengambil makanan dari teman-temannya. Nah, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kebebasan. Alasan yang kelima, dari 5 kebutuhan itu tadi di Doni ada semua. Dia melakukan karena dia iseng saja, dia main-main saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya menurut dia. Ekspresi teman-teman itu lucu, makanya dia senang. Tentu dia tertawa ketika makanannya diambil. Artinya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan agar kesenangannya. Itulah jawaban dari
Ibu Amar. Terima kasih. Kita masuk di materi berikutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini ada 5. Posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum adalah seorang penghukum tidak saja menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya ketika ada masalah di dalam kelas, ada kasus anak tidak mengerjakan tugas, kita langsung marah dengan dia dengan kata-kata, dengan verbal maupun dengan hukuman fisik. Dan bisa saja ambil ini kita pukul. Itu yang dikatakan dengan posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dia tanya, kenapa? Itu posisi kontrol merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berikut, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi setiap tingkah laku dari peserta. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer di sini dijelaskan bahwa respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Yang menunjukkan tanggung jawab posisi guru terakhir yaitu adalah manajer. Posisi manajer ini merupakan adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Misalnya ketika ada permasalahan di dalam kelas, misalnya ada yang berkelahi di dalam kelas, ada 2 orang berkelahi. Tugas guru sebagai manajer adalah memanggil, menanyakan mereka tentang apa masalahnya, kemudian apakah kasus atau permasalahan mereka berkaitan dengan keyakinan kelas atau tidak, kemudian meminta siswa untuk menyelesaikan sendiri dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Apakah sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor? Mana yang Bapak Ibu pilih? Meminta siswa untuk mempertanggungjawabkan kesalahan. Ya, benar sekali Mama. Sebagai manajer. Tugas kita adalah sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Kita memanggil anak, menanyakan itu masalah, kemudian apakah kesalahan itu berkaitan dengan keyakinan yang kelas yang telah dilakukan, yang telah disepakati, kemudian meminta siswa untuk menyelesaikan masalahnya dan mempertanggungjawabkan. Ini yang diharapkan dari disiplin positif Bapak Ibu. Jadilah guru sebagai manajer. Sudah tidak ada lagi yang pakai penghukum, menyiksa murid, memukul murid, tidak ada. Ini yang kita tekankan sekarang sebagai manajer. Sebagai manajer kita untuk menyikapi siswa-siswa yang sering melakukan hal-hal yang kurang baik. Oke. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya tadi pas kan sebagai seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sepakatnya Bapak Ibu? Ingat, mulai hari ini harus menyikapi sikap-sikap dari peserta didik dengan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Ada yang berapa di dalam Bapak Ibu? Segitiga. Namanya segitiga restitusi. Dari tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah melakukan kegiatan ini di kelas, menghadapi siswa yang mengalami permasalahan di dalam kelas. Saya menyikapi masalah itu dengan tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan.
kita kalau misalnya ada siswa yang salah kita langsung pukul, apa yang dapat? Tidak ada kan? Siswa akan tetap melakukan hal yang sama. Tetapi kalau dengan menggunakan segitiga restitusi ini, yakin saja Bapak Ibu, disiplin positif yang ada dalam kelas itu akan tumbuh. Tumbuhnya apa? Karena tumbuhnya dari apa? Nilai-nilai kebaikan tadi, yaitu yang berkaitan dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, melestarikan identitas ini penjelasannya Bapak Ibu. Di sini saya menghadapi siswa tadi kemarin yang terlambat. Jadi cara saya melestarikan identitas yang saya lakukan adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang nantinya akan menggeser identitas gagal atau identitas sukses. Kemudian melestarikan identitas ini bisa saja dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa menyelesaikan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Di sini di posisi kontrol di melestarikan identitas ini, Bapak Ibu punya tugas tidak boleh mencari tahu kesalahan siswa itu benar atau salah. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk langsung menyelesaikan masalah. Tidak seperti di kantor polisi langsung siapa yang salah, atau di kantor desa langsung kita pergi ada itu yang salah. Tapi tugas kita di sekolah adalah menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari benar atau salah. Berikut, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Tidak. Ingat, berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Nah, tahapan yang kedua, validasi tindakan. Kita langsung tanya dia, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kemudian, apakah yang kamu lakukan itu penting bukan bagi kamu? Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru lagi. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Tidak boleh memukul. Pokoknya hukuman itu dalam-dalam, tidak boleh pakai pemukul. Saya paham, saya punya kesadaran juga saya sadar. Selama ini saya juga sering mental dan siswa, tapi dengan mengikuti kegiatan ini, proses pembelajaran di guru penggerak dan saya memahami pentingnya budaya di sekolah. Di validasi di tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita tanya dari dalam apakah sikap itu sudah benar, sudah ada dalam diri kalian. Ini yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan. Kesimpulan dari materi kita hari ini yang keempat adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang telah kita pelajari tadi, yang telah saya paparkan tadi, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Tujuan kita adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sekian materi yang telah saya paparkan. Mari kita saling berbagi atau saling berkolaborasi. Materinya setidaknya pada kesempatan ini saya berikan kepada 3 penanya karena menjadi tugas waktu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Silakan yang pertama. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini berbagi pertanyaan berikutnya. Tadi cara meningkatkan budaya positif. Karena saya selama ini itu sering sekali tolak bersalah, paling langsung turun tangan, tidak pernah kontrol untuk nasihati dulu. Lalu bagaimana cara saya
Tidak tanya dulu. Mungkin itu saja. Oke, baik Ibu Guru. Terima kasih. Bukan untuk Ibu Melgi. Nah, dari yang saya jelaskan, Ibu Melgi sudah menyadari apa yang telah dilakukan. Pengalaman Ibu Melgi ketika ada siswa yang salah, Ibu Melgi langsung marah atau curi. Nah, singkatkan itu, dalam kita belajar materi tadi, kita pahami bahwa itu tidak akan menumbuhkan nilai karakter dalam diri siswa. Siswa akan menjadi pembangkang, suka melawan. Itu. Jadi dengan sikap-sikap bijak guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, jangan langsung pukul ketika mengenal ini siswa ada masalah, tapi tanyakan dia baik-baik, kemudian meminta dia menyelesaikan masalahnya dan dia bertanggung jawab atas kasusnya yang telah dilakukan. Baik, mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dari materi yang Ibu Elvin sudah paparkan, saya sangat berterima kasih dan kami semua yang hadir sebagai guru, tentunya dengan hal-hal yang tidak diinginkan selama ini, dengan sendirinya pasti kami telah lakukan. Tapi dengan materi hari ini, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan selama ini sangat bertentangan dengan tentang materi hari ini yang tentang budaya positif. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan, mohon untuk diperlihatkan kembali, ditanyakan kembali, itu tentang sebagai penguasaan tadi, gitu. Itu maksudnya kira-kira seperti apa? Terima kasih Bu Amina telah menanyakan tentang kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Nah, penguasaan manusia di sini adalah kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori ya, yaitu yang kebebasan dari rasa sakit, kemudian kebebasan memilih kebebasan dari rasa sakit mencakup hal-hal yang membuat peserta menderita secara fisik dan psikologis. Nah, di sini penguasaannya maksudnya ini, misalnya ada siswa yang sakit, tapi dia membutuhkan supaya dia punya kebebasan dari rasa sakit itu ini apa? Tidak menderita begitu saja dia. Kemudian sementara kebebasan ini memiliki berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menentukan jalan hidupnya. Dia memiliki penguasaan untuk mencari jati dirinya, kebebasannya. Apa penguasaannya? Terima kasih Pak Guru kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada ini saya sudah dapat semua ini. Saya akan berbagi praktik baik. Praktik baik yang saya pernah lakukan di kelasnya saya, khususnya di kelas 6 pada sebelumnya. Bagaimana saya menerapkan budaya positif terhadap anak. Kalau pulang sekolah harus tarik saya. Tentu kan Bapak Ibu juga lihat saya. Kalau saya duduk di rumah mereka lari, itulah budaya positif yang saya terapkan kepada mereka. Lewat, Pak Aristo, langsung mereka pergi. Itulah salah satu budaya positif. Terus juga budaya positif yang saya pernah lakukan dalam kelas. Setiap saya masuk dalam kelas, mereka harus sapa salam bersama. Sapa salam bersama di sini. Dalam kelas walaupun misalnya meja masih tidak beraturan, saya tidak masuk. Nah, mereka tahu sudah kelas meminta dulu. Kenapa pada waktu Bapak Ibu, kenapa saya sampai menjatuhkan air mata? Kenapa? Pada intinya apa yang saya lakukan terhadap mereka ada sisi ketertarikan terhadap apa yang saya lakukan dan timbal balik juga dari mereka. Dan pada intinya juga kan pernah saya praktek baiknya saya juga seperti contoh namanya siapa pada waktu yang ke Jakarta sekarang itu siapa yang dari Dedi yang Kedawa. Dia kan rajin datang ke sekolah, pernah kita yang pergi ke rumah, yang saya pernah suruh orang tuanya membaca buku. Nah, terus saya memberikan pemahaman pada orang tua ini gunanya guru mendidik, membimbing dia supaya jadi baik. Nah, dari situ anak tersebut Dedi yang Kedawa rajin datang ke sekolah. Biarpun yang bersangkutan tidak bisa baca, tapi setidaknya setiap ada jam-jam tertentu saya membawa kartu guru untuk belajar dia. Dan saya bisa targetkan pada waktu itu, waktu dia naik ke kelas 6, dia hanya tahu 2 huruf. Jujur. Dan waktu kelas 6, dia sudah bisa membaca huruf. Dan saya tidak mentargetkan dia bisa membaca. Bagaimana lagi? Itulah dia. Dan saya kaget juga, yang bersangkutan ini bisa ke Jakarta. Bisa ke Jakarta dan ya paling tidak ya
Mudah-mudahan di tempat di sana ya sudah bisa. Bagaimana saya berbagi praktek baik pada rekan guru ya? Setidaknya dengan apa yang kita lakukan dalam kelas, memang kita sudah terapkan. Paling tidak dengan menunjukkan budaya positif, istilahnya posisi kontrol, terus restitusi. Setidaknya bagaimana kita bisa menguasai. Kita adalah mitra yang anak-anak, bukan berarti sebagai misalnya tadi penghukum, tidak. Paling tidak budaya adalah anak itu kalau misalnya sudah tua memegang kepalanya. Nah, saya pikir misalnya saya kasih contoh juga yang kelas yang baru ini adalah Jupe. Saya kerja di rumah saya pegang kepala, itu dia rajin. Buktinya tadi sekarang kelas sebelumnya dia pernah datang tidak? Saya buktinya tadi dia belum datang. Dan saya bisa targetkan anak-anak yang mungkin kelas sebelumnya dia malu, kalau tidak sekarang ini rajin. Lukas, buktinya dia baru ini sekarang kelas ini. Tentu Bapak Ibu, menjadi guru adalah jadikanlah guru sebagai sahabat bagi anak kita di sekolah, teman dekat kita di sekolah. Jika kita memiliki teman dekat Bapak Ibu, tentu kita akan melakukan kebaikan. Iya kan Bapak Ibu? Jadikanlah anak-anak di kelas itu atau di sekolah ini sebagai sahabat terdekat kita. Sehingga kita harus memiliki hubungan yang baik dengan mereka, memiliki pendekatan yang baik. Banyak sekali budaya positif yang dapat kita lakukan, seperti yang Pak Aris sudah katakan tadi, yaitu penerapan budaya 5S, kemudian bagaimana menghargai sama mereka, kemudian kita harus biasakan di dalam kelas itu diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Itu paling kurang budaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mama Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah menyediakan waktu yang sedikit untuk berdiskusi atau sharing bersama terkait materi yang saya bawakan ini. Kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama, terutama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter dalam diri siswa. Tujuan kita adalah untuk menunjukkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mari kita saling bekerja sama dan saling berkolaborasi. Akhir kata saya mohon maaf jika dalam kegiatan ini tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.